Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Safar Ventika, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase. CP yang disusun untuk mencapai kompetensi peserta didik terdiri atas yang pertama ada fase pondasi, yaitu di pendidikan anak usia dini. Yang kedua ada fase A di kelas 1 sampai kelas 2 SD. Yang ketiga ada fase B di kelas 3 sampai kelas 4 SD. Yang keempat ada fase C di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Yang kelima ada fase D di kelas 7 sampai 9 SMP atau MTS. Yang keenam ada fase E di kelas X atau kelas 10 SMA. Yang ketujuh ada fase F di kelas 11 sampai kelas 12 SMA atau kejuruan. Ada perumusan tujuan pembelajaran. Setelah memahami capaian pembelajaran atau CP, pendidik perlu mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, peserta mengidentifikasi kata-kata kunci CP untuk merumuskan tujuan pembelajaran. TP yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran. Hingga akhirnya, pada penghujung fase, mereka dapat mencapai CP. Dalam tahap penyusunan TP ini, pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret saja terlebih dahulu. Urutan-urutan TP akan disusun pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pendidik dapat melakukan proses pengembangan rencana pembelajaran langkah demi langkah. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama. Yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan paduan yang dapat digunakan pendidik antara lain secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan, atau tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Yang kedua ada lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan pendidik antara lain hal apa aja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam CP. Lalu apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam CP. Contohnya, misalnya kayak proses hasil panen digunakan sebagai konteks untuk belajar matematika di SMA. Yang ketiga, ada penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase, maka alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Dengan demikian, setelah merumuskan TP, langkah berikutnya dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Pendidik dapat menggunakan ATP yang dapat diperoleh pendidik dengan merancang sendiri berdasarkan CP, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Bagi pendidik yang merancang ATP-nya sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase. ATP juga perlu disusun secara linear, satu arah, dan tidak bercabang sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian atau goals. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan.
Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas atau tingkat dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1 dan guru kelas 2 untuk fase A. Nomor yang keempat, alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Yang kelima, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. Yang keenam, metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis. Dari kemampuan yang sederhana hingga yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan. Yang ketujuh, tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu, baru proses berpikirnya, misalnya mengurangi dari elemen menjadi tujuan pembelajaran. Sebagai lampiran agar lebih sederhana dan karena langsung ke intinya untuk guru. Yang kedelapan, karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan penyelesaiannya dalam satu fase. Yang kesembilan, alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu atau alur tujuan pembelajaran. Tidak bercabang, tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutannya dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan atau alur perlu jelas sesuai pilihan atau keputusan penyusunan, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. Dan yang nomor 10, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran pedagogi. Sekian penjelasan dari saya tentang capaian pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.